Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hidup kita secara pribadi, keluarga, masyarakat ini semuanya harus barokah. Hingga negeri yang kita tempati juga harus negeri yang barokah. Bumi yang kita tempati harus bumi yang barokah. Dari dulu sampai hari ini buminya sama. Tanahnya yang diinjak oleh manusia, tempat mereka hidup sama. Tetapi yang membuat diberkahi atau dilaknat adalah karena penghuninya. Jika penghuninya adalah sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, sepenggal awalnya, maka diberkahi. Tapi kalau sebagaimana dalam sepenggal yang berikutnya dalam ayat itu, maka akan mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ini sepenggal yang pertama. Beriman, bertakwa, barokah tidak hanya dari bumi ini, mengucur dari langit, memancar dari bumi. Tapi penggalan yang kedua adalah, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar, maka kami akan menghukum mereka dikarenakan ulah mereka sendiri. Dalam ayat ini ada dua peringatan sekaligus. Di awal kita diminta untuk menjadi orang beriman bertakwa. Kebaikannya bukan untuk Allah, untuk kita. Karena kalau hidup ini barokah dari langit bumi, Masya Allah, betapa bahagianya hidup di dunia sebelum di surga nanti. Tapi peringatan yang kedua mengingatkan kita hati-hati. Jangan sampai menjadi orang yang ingkar, mendustakan ayat Allah, berani pada Allah dan Rasulnya. Karena kita akan dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi sejak di dunia ini sebelum di neraka nanti. Waliyadzubillah. Karenanya di ayat setelahnya, ayat 97 dan ayat 98, Allah ingatkan, manusia itu di muka bumi tidak aman dari hukuman Allah. Bisa datang kapanpun. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman akan datang hukuman kami di malam hari saat mereka sedang tidur? Mungkin datang malam hari hukuman Allah. Saat orang terlelap menikmati tidurnya, hukuman datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. A'udzubillah. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman datang hukuman kami di waktu duha? Duha, waktu siang hari, di mana mereka sedang bermain-main. Orang bekerja, tapi hanya untuk hidup di dunia, sungguhnya sebuah permainan. Orang bermain-main waktu di siangnya, dia lalai dari perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang pernah tahu hukuman Allah kapan datangnya. Na'udzubillah min dzalik. Syarat untuk sebuah negeri mendapatkan barokah dari langit dan bumi harus beriman dan bertakwa. Bukankah itu yang merupakan kunci utama dari bulan Ramadan yang diberkahi itu? Dengarkan kembali ayat yang sangat sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kalian siam puasa di bulan Ramadan, sebenarnya diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian,
Mudah-mudahan kalian bertakwa. Bukankah muncul dua kata? Masuki Ramadan dengan iman, akhiri dengan takwa. Bukankah surat Al-A'raf yang menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi juga gabungan dari dua kata? Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa. Maka silahkan nanti kita lihat, baik di ukuran pribadi kita, masing-masing hidup kita, atau di level kita berkeluarga, atau di masyarakat, atau di negeri ini, atau di dunia ini. Kalau Ramadan ini benar, masuk kita dengan iman, modalnya iman, berakhir kita dengan takwa, karena amal kita amal yang ikhlas, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal kita, maka kita akan bisa merasakan di semua level keberkahan dari langit dan dari bumi. Rasakan barokahnya itu. Ketika sedikit mencukupi, ketika banyak tidak membahayakan, hidup yang penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Subhanallah, surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kalau itu yang kita rasakan, maka syukuri, mudah-mudahan itu menjadi sebuah bukti bahwa Ramadan kita terima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi a'malina, ya Allah berkahilah amal kami. Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahilah usia-usia kami. Allahumma barik lana fi ma ataita lana, ya Allah berkahilah semua yang Kau anugerahkan pada kami. Ya Allah berkahi kami semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Dengan itulah maka mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran barokah dari langit dan dari bumi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kembali kesempatan kita untuk menikmati Ramadan-Ramadan berikutnya. Bahkan kesempatan kita untuk menikmati keadaan bumi yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.